Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca huruf ra. Huruf ra telah kita pelajari dari mana makhrajnya dan bagaimana cara membacanya atau bagaimana sifat-sifatnya. Dan kita telah mempelajari bahwa huruf ra ini bisa dibaca dengan tafkhim atau tebal, bisa juga dibaca dengan tipis atau tartiq, dan bisa juga boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Nah, pada kesempatan yang baik ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari kapan huruf ra itu harus dibaca tebal, kapan huruf ra itu harus dibaca tipis, dan kapan boleh dibaca tipis, boleh juga dibaca tebal. Baik, agar mudah diingat, mari kita hafalkan dengan sederhana. 10, 5. 10 harus tebal, 5 harus tipis, dan 2 boleh tebal, boleh tipis. Insya Allah kita mudah mengingatnya. 10 harus dibaca tebal, dan 5 harus dibaca tipis. Baik, kita pelajari yang tebal dulu. Dari 10 keadaan huruf ra yang harus dibaca tebal, 3 diantaranya disebabkan karena fathah. Yang pertama, ra-nya sendiri yang fathah. Contoh, Ramadan atau Rabbana, ra-nya fathah. Nah, yang kedua, ra-nya sukun, sebelumnya fathah. Seperti Maryam. Maryam, ra-nya sukun, tapi sebelumnya huruf mim fathah. Maryam, berarti ra-nya dibaca tebal. Yang ketiga, huruf ra sukun, sebelumnya fathah. Misalkan wal asr, ra-nya sukun, sebelumnya sukun huruf sad, dan sebelumnya fathah huruf ain, sehingga ra-nya dibaca tebal. Wal asr. Kita sudah dapat 3. Pertama, ra fathah. Yang kedua, ra sukun, sebelumnya fathah. Dan yang ketiga, ra sukun, sebelumnya fathah. Jadi 3 pertama dari 10 ra yang dibaca tebal adalah karena fathah. Kemudian 3 berikutnya adalah karena dalam kondisi dhammah. Jadi berarti yang keempat, kan tadi sudah ya, yang 3 pertama. Sekarang 3 kedua, berarti mulai dari nomor 4. Nomor 4, ra yang dibaca tebal adalah ra dhammah. Misalkan ruziqna, ru-nya dhammah, berarti dibaca tebal. Kemudian yang kelima, ra sukun, sebelumnya dhammah. Misalkan yurzaqun, ra-nya tebal, ra-nya sukun, sebelumnya dhammah. Yurzaqun. Dan berikutnya berarti yang keenam, ra sukun, sebelumnya dhammah, seperti yusr atau khusr.
Innal insana lafi khusr. 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 Ro-nya sukun karena waqaf, kemudian sebelumnya sukun dan sebelumnya dhammah. Jadi 3 yang kedua karena dhammah. Nomor 4 tadi karena ro-nya sendiri yang dhammah. Kemudian nomor 5 ro-nya sukun, sebelumnya dhammah. Dan yang keenam ro-nya sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya dhammah. Berarti kita sudah dapat 6 ro yang dibaca tebal. Berarti tinggal 4 lagi, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ro sukun sebelumnya terdapat kasrah aridah, yaitu kasrah yang hanya dibaca ketika dia menjadi huruf yang pertama terbaca dari satu kata. Misalkan yurtadha, ro-nya sukun, sebelumnya terdapat kasrah aridah. Kasrah aridah pada hamzah wasal. Yurtadha. Kenapa disebut kasrah aridah? Karena hanya terbaca ketika menjadi huruf yang pertama pada satu kata. Jika didahului oleh huruf yang berharokat, maka kasrah ini akan hilang. Misalkan liman yurtadha, itulah sebabnya disebut kasrah aridah. Selanjutnya yang ke-8, yaitu huruf ro sukun, sebelumnya terdapat alif maddiyah. Contoh ansor. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 adalah ro sukun, sebelumnya huruf yang berharokat kasrah dan setelahnya huruf tebal atau huruf isti'ala. Misalkan mirsoda, mirso. Ro-nya sukun, sebelumnya kasrah, tetapi setelahnya ada huruf tebal yaitu sod, sehingga ro-nya dibaca tebal. Mirsoda. Dan yang ke-10 adalah huruf ro sukun, sebelumnya terdapat huruf waw sukun. Misalkan ghafur, ro-nya tebal karena dia ro sukun, sebelumnya terdapat waw sukun. Demikianlah ro yang dibaca tebal. Selanjutnya kita akan mempelajari huruf ro yang harus dibaca dengan cara tarqiq atau tipis. Ada 5. 3 yang pertama disebabkan karena kasroh. Yang pertama, ro-nya sendiri yang kasroh. Contoh yarithuna, ri-nya kasroh. Ro kasroh, setiap ro kasroh dibaca tipis. Yarithuna. Dan yang kedua, ro sukun, sebelumnya kasroh. Contoh firdaus, fir. Ro-nya sukun, sebelumnya kasrah dan di depannya bukan huruf tebal atau huruf isti'ala. Dan yang ketiga, huruf ro sukun, sebelumnya sukun dan sebelumnya kasrah. Contoh kata hijr, lidhi hijr. Ro-nya sukun, sebelumnya terdapat huruf sukun dan sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasrah. Inna fi dzalika laqasamul lidhi hijr. Sudah 3, tinggal 2 lagi. Yang keempat adalah huruf ro sukun, sebelumnya ya lin. Contoh khoir. Ro-nya sukun, sebelumnya terdapat ya lin. Ya lin yaitu ya sukun yang sebelumnya terdapat harokat fathah. Khoir. Dan yang kelima, ro sukun, sebelumnya ya maddiyah, ya panjang. Misalkan khobir. Demikianlah ro yang dibaca tipis.
Selanjutnya inilah ro yang terakhir, yaitu ro yang boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Ada dua kelompok. Yang pertama kata firqa dan yang kedua kata misr dan qitr. Yang pertama kata firqin. Ini terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Mari kita perhatikan kata firqin. Firqin. Ra sukun. Sebelumnya kasrah. Sampai di sini sebenarnya ra ini harusnya dibaca tipis. Kita lihat huruf setelahnya, yaitu huruf qaf. Ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya huruf tebal, harusnya dibaca tebal. Akan tetapi huruf qaf ini meskipun huruf tebal atau huruf isti'la, tetapi kadarnya paling rendah. Kadar ketebalannya itu paling rendah karena dalam posisi kasroh. Sehingga seandainya kita waqaf pada kata firq ini, maka huruf ro ini hanya boleh dibaca tebal saja. Karena huruf qafnya sukun dan huruf qaf yang sukun harus dibaca tebal. Jadi huruf ro sukun pada kata firqin ini boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis hanya ketika dibaca wasal saja. Sedangkan ketika waqaf hanya boleh dibaca dengan cara tafkhim atau tebal. Contoh فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ. Sedangkan yang boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal adalah ketika wasal. Contoh dibaca dengan cara tebal. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Sekarang contoh dibaca tipis. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Yang kedua pada kata misr dan qitr. Kata qitr di dalam surat Saba ayat 12, jika kita perhatikan huruf ra sukun, kemudian sebelumnya huruf sukun, huruf ta, dan sebelumnya lagi huruf berharokat kasrah. Berdasarkan kaidah sebenarnya huruf ra yang sukun, sebelumnya kasrah ini harusnya dibaca tipis. Akan tetapi jika kita perhatikan huruf ra sukun sebelumnya memang ini adalah huruf sukun, tetapi huruf ini merupakan huruf tebal, yaitu huruf to. Sehingga ada kemungkinan untuk dibaca tebal juga. Dan kita boleh memilih mana yang lebih mudah untuk kita baca. Kita baca dengan cara tebal boleh, cara tipis juga boleh. Contoh kita baca dengan cara tebal. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Contoh kita baca dengan tipis. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Adapun kata misr di dalam surat Yusuf dan Az-Zukhruf juga sama, boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis ketika waqaf saja. Karena sama dengan kata qitr tadi. Ra sukun, sebelumnya kasrah, mestinya hanya dibaca tebal saja. Akan tetapi ra sukun, sebelumnya sukun juga, tetapi huruf yang sukun ini huruf tebal, yaitu huruf shad. Sehingga ada dua kemungkinan, bisa juga dibaca tebal. Kita tinggal memilih mana yang lebih mudah bagi kita. Boleh tipis, boleh tebal. Contoh dengan bacaan tebal. Wa qala dkhulu Misr. Dengan cara tipis. Wa qala dkhulu Misr. Demikian cara membaca huruf ra. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis.
dan kapan boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Insya Allah mudah untuk dipraktekkan. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.